Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas TKL Gaming Mechanical Keyboard yang harganya hanya 400 ribuan, tapi memiliki fitur kayak keyboard gaming 1 jutaan. Dan perkenalkan, ini adalah Sades Kanda. Kenapa namanya Kanda? Mungkin keyboard gaming mechanical ini dari Wakanda ya. Aduh, nggak lucu. Jadi ini adalah sebuah keyboard BBJS dari Sades atau budget pas-pasan jiwa sosialita yang harganya cuma 399 ribu aja. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Dan ini adalah keyboard gaming mechanical TKL dengan 87 tombol. Jadi ada beberapa tombol yang dipangkas. Tombol apa itu? Tombol numpad. Tapi untuk tombol F1 sampai F10-nya masih ada. Dan dengan harga 399 ribu ini, Sades Kanda sudah memiliki custom makro yang bisa kita atur di softwarenya. Softwarenya juga bisa kita download di website resminya Sades yang juga ada di link description box di bawah. Sayangnya emang softwarenya ini terbatas di custom makronya aja. Kita nggak bisa atur RGB efeknya di software atau settingan lainnya juga belum ada. Saya bilang belum ada ya, bukan nggak ada. Karena biasanya ke depan bakalan ditambah lagi fitur-fitur yang ada di softwarenya Sades Kanda ini sama Sades. Tapi walaupun di softwarenya nggak ada custom RGB efeknya, bukan berarti keyboard gaming ini nggak punya fitur RGB. Jadi di sebelah tombol FN ada tombol dengan icon lampu. Nah, itu adalah tombol untuk mengatur RGB effect. Ada beberapa RGB effect yang bisa kita gunakan. Kalau saya pribadi nggak terlalu suka warna RGB, jadi biasanya saya ubah ke warna statik. Dan mungkin kenapa di softwarenya nggak ada custom untuk RGB, karena mungkin Sades berpikiran, kan di keyboardnya udah ada, jadi tinggal shortcut aja, nggak usah buka software. Mungkin seperti itu. Cuman beberapa gamers termasuk saya paling suka dengan per customan. Jadi akan lebih baik lagi kalau di softwarenya itu banyak banget fitur yang bisa di custom. Terus ada dua varian warna dari Sades Kanda ini, hitam dan juga putih. Kalau saya pribadi suka yang warna putih. Entah kenapa akhir-akhir ini saya bosan dengan gaming gear yang warnanya hitam. Kayak udah terlalu anti mainstream gitu. Cuman sebenarnya warna putih itu paling susah untuk di maintenance ketimbang warna hitam. Kalau warna hitam misalkan kotor, ya nggak kelihatan, kita nggak harus sering-sering bersihkan. Tapi kalau putih memang dia secara look terlihat lebih elegan, terlihat lebih mahal, tapi harus di maintenance sering-sering. Jadi harus sering dibersihkan biar nggak terlihat kotor. Terus selain fitur makro tadi, Sades Kanda juga sudah memiliki fitur anti ghosting di semua 87 tombolnya. Apa itu anti ghosting? Anti ghosting adalah fitur dimana ketika kalian pencet tombolnya secara bersamaan akan berfungsi secara bersamaan juga. Nah, biasanya fitur anti ghosting ini bakalan dipakai banget oleh gamers MOBA. Terlebih lagi gamers MOBA Dota, terus hero-nya pakai invoker gitu ya, yang dia punya 14 skill dengan 9 kombinasi. Kalau misalkan nggak ada fitur anti ghostingnya, itu biasanya nggak bisa memaksimalkan hero invoker di Dota. Terus fitur lain untuk tombolnya sudah double injection keycap. Jadi tombolnya ini nggak di print atau dicetak dengan laser, tapi dimolding dengan cara menggabungkan dua lapisan layer keycap dengan bagian bawah yang transparan. Dengan double injection keycap ini fontnya nggak mudah pudar. Walaupun tangan kalian cepat berkeringat atau cepat basah seperti tangan saya, kalau digunakan untuk nge-game atau ngetik dengan tangan yang basah, kalau nggak double injection keycap pasti fontnya itu gampang pudar. Tapi kalau dengan double injection keycap nggak bakalan cepat pudar. Dan dengan double injection keycap ini karena layer bawahnya transparan, jadi ketika RGB-nya nyala itu akan lebih vivid gitu, lebih terlihat jelas. Terus kalau untuk switch-nya, Sades Kanda menggunakan switch dari Otemu dengan warna blue clicky. Sades gak ada klaim berapa lifespan atau umur dari switch-nya, cuman karena Otemu, biasanya Otemu itu 50 juta klik. 50 juta klik itu seberapa lama sih bang? Waduh, kalau itu tergantung pemakaian ya. Intinya 50 juta klik itu lama banget lah. Dan kira-kira untuk suara blue clicky-nya Otemu seperti ini. Dan kalau misalkan suatu saat switch-nya ini rusak, kalian bisa mengganti switch-nya dengan switch Otemu yang baru. Jadi nggak perlu ganti keyboard. Dan ini sudah saya tanyakan kepada pihak Sades, apakah bisa kalau misalkan switch-nya diganti brand lain selain Otemu? Jawabannya nggak bisa ya, tapi kalau warna lain bisa. Jadi ini kan blue clicky, jadi kalau misalkan kalian beli switch warna merah atau brown untuk custom gitu ya, itu bisa, asalkan brandnya masih Otemu. Di dalam paket pembeliannya juga sudah ada keycap puller dan juga switch puller buat copot-copot keycap dan juga switch-nya. Kalau secara desain, jujur aja ini adalah desain dari semua keyboard Sades yang paling saya suka. Karena dia yang paling simple, pemilihan desain fontnya simple, desain layout keyboardnya simple, match banget lah dengan konsepnya yang 10 keyless 87 tombol. Di bagian bawahnya juga simple, nggak ada desain yang aneh-aneh dengan hanya ada rubber fit dan adjustment ergonomik biar pakai keyboardnya lebih nyaman. Untuk dimensinya memiliki panjang 36 cm, lebarnya 13,5 cm, dan tingginya 3,7 cm. Terus untuk bobotnya cuma 650 gram dan mungkin karena Sades mengejar
ringannya, jadi plastik ABS-nya ini kalau saya pegang ya nggak terlalu kerasa solid. Tapi kalau dibilang jelek enggak, ya sesuai lah dengan harganya untuk bahan material plastik ABS-nya ini. Karena ada beberapa area yang menurut saya masih kerasa kopong. Terus buat yang suka setup minimalis atau mejanya nggak terlalu besar, bakalan cocok dengan Sades Kanda ini. Cuman sayangnya koneksinya nggak wireless. Sebenarnya bukan sayangnya juga sih ya. Masa harga 399.000 minta wireless, itu sebenarnya agak sedikit kurang ajar. Cuman saya membayangkan dengan desain sesimpel ini 87 tombol, kalau wireless kayaknya bakalan lebih oke lagi. Jadi untuk koneksinya dia pakai kabel, dengan kabelnya ini PVC yang memiliki panjang 1,75 meter. Dan apa itu PVC? PVC adalah polyvinyl chloride. Jadi ini adalah bahan kabel yang dulu menggantikan rubber. Kenapa pakai PVC? Karena PVC itu lebih awet ya, lebih tahan lama. Dia bisa umurnya itu bisa 25 sampai 30 tahun. Dia juga tahan temperatur panas dan juga tahan bahan kimia yang lain. Terus dia juga tahan abrasi dan yang paling penting dia ringan. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video dari TKL Gaming Mechanical Keyboard dari Sades Wakanda kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga 399.000 menurut saya fiturnya udah banyak banget lah ya. Jadi ada anti ghosting. Anti ghostingnya ini semua tombol, nggak hanya 10 atau 20 tombol, tapi ke semua 87 tombolnya udah anti ghosting. Dan juga sudah ada custom makro yang bisa kalian atur di softwarenya, bisa disimpan juga, ada 3 profile yang bisa disimpan. Terus juga ada double injection keycap di mana fontnya bakalan nggak cepat rusak, nggak cepat mudar, dan dari segi RGB warnanya akan terlihat lebih bagus. Terus kabelnya juga udah pakai kabel PVC. Desainnya simple, cuman memang kekurangannya menurut saya itu tadi ya, nggak wireless. Tapi ya itu tadi agak kurang ajar kalau misalkan saya minta wireless dengan harga segini. Terus kekurangan lain adalah entah ini karena Sades mau membuat keyboardnya ringan atau memang untuk memangkas harganya ya, karena secara build quality menurut saya plastik ABS-nya bisa dipersolidkan lagi gitu ya, karena dia juga segmennya bukan portable, bukan wireless, ada kabelnya. Mungkin itu saran saya buat Sades buat kedepannya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye bye.